Perbarui ilmu Islam kamu bersama Religion di tv1news.com dan TV1 Connect. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inu bih wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Para pemirsa TV One di mana saja Anda berada, yang kami berharap semoga kita semua selalu berada di dalam pandangan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Berjumpa lagi kita di satu acara yang insya Allah penuh keberkahan, yaitu Assalamualaikum Nusantara. Semoga dengan ini kami bisa menebar rahmat dan menggapai keridhaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dalam pertemuan kali ini kami akan menyampaikan satu tema dengan tema hak-hak anak atas orang tua, yang kami beri judul dengan judul Ayah Durhaka. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi impian bagi seorang yang sudah masuk bidak rumah tangga untuk memiliki anak atau keturunan. Dan begitulah Allah gambarkan hamba-hambanya. Di antara apa yang mereka minta kepada Allah Ta'ala, sebagaimana disebutkan oleh Allah Ta'ala dalam surat Al-Furqan ayat 74. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yaquluna Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dan orang-orang yang berkata dalam doa mereka, wahai Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami di antara istri-istri dan keturunan kami yang menjadi penyejuk hati kami, dan jadikanlah kami bagi orang-orang yang bertakwa sebagai imam atau pemimpin. Begitulah keadaan hamba-hamba Allah Ta'ala yang berharap memiliki keturunan, yang mana keturunan tersebut diharapkan yang nanti bisa melanjutkan nama baik dari seseorang tersebut. Karena saudara, apabila kita mati berkalang tanah, besok yang akan melanjutkan nama kita, yang melanjutkan cerita kehidupan kita, dia adalah anak kita. Untung tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak, bila mana anak turun kita tumbuh menjadi anak-anak yang tidak kita harapkan, dan itu petaka bagi kita. Dan ketahuilah saudara, boleh jadi anak-anakmu tumbuh sesuai dengan harapan atau tidak sesuai dengan harapan, itu karena ulah kamu sendiri.
Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam satu hadis. Nabi katakan, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Tiap-tiap yang dilahirkan atas kesucian. Suci bila mana seorang anak manusia lahir. Illa an abawahu, kecuali bahwa kedua orang tuanya lah ayyuhawidani, menjadikan anak tersebut seperti Yahudi, au yunassirani, atau seperti orang-orang Nasara, au yumajjisani, atau seperti Majusi. Dan itu pengaruh besar dari tangan orang tua. Saudara-saudara sekalian, dan boleh jadi anakmu tumbuh tidak seperti yang engkau harapkan karena engkau tidak mengenal hak-hak anak kamu sendiri. Karena kamu tidak tahu, karena begitu jauhnya dirimu dari tuntunan-tuntunan agama. Oh saudara, orang sekarang banyak takut anaknya belum pernah diajak ke tempat ini, ke tempat itu, belum diajak anaknya untuk melihat binatang ini, binatang itu. Tapi dia tidak khawatir bila mana dia sholat, dia tidak pernah mencari anaknya apakah sholat bersamanya. Di saat dia baca Quran, dia tidak pernah tahu dan tidak pernah mencari tahu apakah anaknya bisa baca Quran. Dan itu kesalahan Anda, wahai saudara. Karena itulah, pada kesempatan kali ini kami akan tampilkan dan sajikan sebagian di antara hak-hak anak terhadap orang tua. Dan ini kami ambil dari sebuah kisah yang termuat dalam kitab Al-Fawaidul Mukhtarah. Disebutkan, datang seseorang kepada Amirul Mukminin Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Orang tua ini mengadu kepada Sayyidina Umar tentang anaknya yang durhaka menurut dia. Duhai saudara, kita bisa bayangin seorang rakyat jelata datang kepada penguasa besar saat itu, mengadukan masalah rumah tangganya. Dalam hal ini mengeluhkan kelakuan anaknya yang tidak patut menurut dia. Betapa dekatnya seorang rakyat dengan pimpinannya pada saat itu. Maka tidak salah, masa-masa terdahulu adalah masa-masa yang terbaik. Kita kembali kepada kisah. Maka orang tua ini yang datang kepada Sayyidina Umar, yang mengeluhkan kelakuan anaknya yang katanya durhaka, dia berkata, wahai Amirul Mukminin, anakku durhaka kepadaku. Maka Sayyidina Umar bilang kepada orang tua ini, panggil anakmu kemari, bawa kemari anakmu, supaya aku tanya. Dia pulang, saudara, dia bawa anaknya, singkat riwayat. Begitu sampai anaknya di hadapan Amirul Mukminin Sayyidina Umar ibn al-Khattab, Umar bertanya, radhiyallahu anhu, dengan menyindirnya, wa'atabahu, pakai sindiran, saudara. Tidak langsung dicela pengaduan, tidak langsung percaya Sayyidina Umar, dia pengen tahu bagaimana jawaban anaknya dengan sindirannya.
ayahmu mengadukan kepadaku tentang kedurhakaanmu. Maka saudara, anak ini berkata kepada Sayyidina Umar, "Ya Amiral Mu'minin, lil waladi hukukun ala abihi." Wahai Amirul Mu'minin, bukankah seorang anak memiliki hak-hak terhadap ayahnya? Naam. Iya benar. Bala, kata Sayyidina Umar. Anak punya hak terhadap ayahnya. Saudara yang jadi ayah, biar tahu. Saudara punya hak, punya tanggung jawab, punya kewajiban yang harus Anda tunaikan hak tersebut kepada anak saudara. Maka anak ini berkata, "Wa ma hi ya Amiral Mu'minin?" Apa hak-hak tersebut ya Amirul Mu'minin? Yang pertama, Sayyidina Umar bilang, "Ayyan taqiya ummah." Diseleksi ibunya. Maksudnya apa saudara? Hak anak terhadap Anda sebagai ayah. Yang pertama, Anda harus menciptakan rumah tangga yang bahagia. Rumah tangga yang di dalamnya ada kata-kata sakinah, mawaddah, warahmah. Sakinah, rumah tangganya tenang. Wa mawaddah, dan rumah tangganya penuh cinta. Warahmah, dan rumah tangganya ada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba periksa diri kita saudara. Bagaimana rumah tangga kita? Saudara, ulama salaf kita terdahulu rumah tangganya kita ceritakan hari ini. Ada dua kawan akrab. Kita mau cerita tentang bagaimana keadaan rumah tangga terdahulu dari umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, generasi yang pertama. Dua kawan karib ini, yang satu namanya Fudail bin Iyad radhiyallahu an, yang satu lagi namanya Syuraih. Maka Fudail berkata kepada Syuraih, "Ya Syuraih, bagaimana kau dapatkan rumah tanggamu?" Menarik jawabannya saudara. "Mundu isrina sanah lam yu'akkir sofaya." Selama 20 tahun aku mengarungi bahtera rumah tangga, kata Syuraih, belum pernah aku dapatkan di dalamnya yang mengotori kesucianku. Masya Allah, 20 tahun saudara rumah tangga, hidup rumah tangga, belum pernah ada cekcok. Ya Allah, belum pernah ada ribut. Apalagi sampai kata orang Jakarta ngambek-ngambek, lah kagak ada saudara. Apalagi kata orang Jakarta sampai purik, pulang nggak pergi nggak pulang-pulang, nggak ada saudara. Nggak ada saudara. Kok bisa, kata Fudail? Nah, bisa, kata Syuraih. Ketahuilah, sewaktu aku menikah dengan istriku tersebut, fawajadtuha salihah wa kamaliyah. Aku dapatkan istriku itu salihah, baik agamanya, salihah, dan juga kamal, sempurna akhlaknya, luar biasa. Begitu aku dapatkan malam pertama pengantinku, dan aku dapatkan istriku dalam keadaan tersebut salihah, afifah, maka aku solat 2 rakaat di malam pengantin saudara. Aku solat 2 rakaat tanda syukurku kepada Allah Ta'ala. Maka ketika aku salam ke kanan, salam ke kiri, ternyata aku lihat di belakangku istriku ikut solat denganku. Tidak disuruh saudara.
Kagak pakai disuruh, kata orang Jakarta. Itu perempuan ikut sholat di malam pertama pengantin. Maka setelah kelar dari sholat tersebut dan keadaan sepi, maka aku ingin mendekat kepada istriku. Istriku berkata, "Syuwaya surah. Pelan-pelan ya surah, jangan terburu-buru ya Abu Umayyah, jangan terburu-buru. Amma ba'du. Adapun aku, wahai Abu Umayyah, sebelum ini adalah orang asing bagi kamu. Aku tidak mengenalmu, sehingga aku tidak tahu mana yang membuat kamu senang dan mana yang membuat engkau suka, dan mana yang membuat engkau tidak suka. Maka ceritakan kepadaku apa yang membuat engkau suka sehingga aku bisa melakukannya. Dan tolong ceritakan kepadaku apa yang kamu tidak suka sehingga aku bisa menjauhinya." Subhanallah. Malam pertama pengantin, saudara, setelah sholat, tuh istri pidato bilang begitu. Maka Surah berkata, bercerita kepada temannya Fudail, "Amma ba'du." Maka aku pun pidato di malam pertama itu dan aku katakan, adapun aku sebelumnya memang orang asing di hadapanmu. Maka yang aku suka ini dan ini. Dan yang tidak aku suka itu dan itu. Itu kata surah. Dan jika engkau wahai istriku mendapati kebaikan-kebaikanku, tolong kau ceritakan, silahkan. Silahkan kau ceritakan kebaikan-kebaikanku. Dan jikalau kau temukan aku tentang keburukan-keburukanku, tolong tutupi. Maka jika kau lakukan itu, kau selalu mendapat kemudahan. Tetapi jika tidak, boleh jadi aku akan menjadi berat bagi kamu istriku. Saudara, kesimpulan yang pertama dari apa yang kami sampaikan dari kisah ini, rumah tangga ini dibangun atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah membina rumah tangga adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala? Dan kepada kita semua, saudara, periksa kembali apa niat kita. Tolong tinjau kembali niat kita berumah tangga, saudara. Boleh jadi masalah demi masalah, ribut demi ribut yang terjadi, kesulitan yang terjadi dalam rumah tangga kita, boleh jadi karena kita salah pasang niat ketika berumah tangga. Apa niat kamu? Tinjau kembali niat kamu. Masih ada masa buat perbaiki niat kamu. Karena saudara, rumah tangga itu ketika kita jaga, sejatinya kita menjaga eksistensi diri kita sendiri. Dan bila mana rumah tangga kita wal'iyadu billah berantakan, apalagi sampai hancur, wal'iyadu billah, apa yang terjadi? Sungguh di luar dari apa yang bisa kita ucapkan. Dan hak pertama seorang ayah terhadap anaknya, dia harus menciptakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Mudah-mudahan Allah berikan taufik dan hidayahnya buat kita semua. Itu yang pertama. Yang kedua, kata Sayyidina Umar kepada anak yang diadukan oleh ayahnya, ayuhassina ismah, kata Sayyidina Umar, diberikan nama yang baik.
diberikan nama yang baik. Boleh jadi saudara, ada orang berkata, apalah arti sebuah nama? Oh, tidak begitu saudara. Seandainya apalah arti sebuah nama boleh berlaku, tentu kita temukan di dalam riwayat-riwayat hadis yang sampai kepada kita bahwa Nabi tidak peduli dengan nama-nama orang, tapi sungguh Nabi peduli dengan nama orang. Sampai diriwayatkan waktu Abu Hurairah radhiyallahu anhu pertama kali bertemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ditanya oleh Rasulullah, "Masmuka?" Siapa nama kamu? Maka kata Abu Hurairah saat itu sebelum menjadi Abu Hurairah, Abdus Syam. Ismi Abdus Syam. Lalu Nabi bilang, "La, anta Abdurrahman." Engkau bukan Abdus Syam, engkau Abdurrahman. Diganti namanya sama Nabi. Diganti saudara. Karena nama boleh bisa menjadi jati diri seseorang. Kasih nama yang bagus, kasih nama yang baik, apalagi di dalamnya ada terkandung makna-makna doa. Yang ketiga terakhir, wa yu'allimahul kitab. Diajarkan anak-anak itu akan membaca Al-Quranul Karim, bisa membaca Quran. Itu hak anak Anda terhadap Anda. Satu waktu Imam Sufyan As-Sawri ditanya, apa yang paling baik, apa yang paling utama? Ayyagzu aw yata'alamul Quran, berperang atau belajar Quran? Maka kata Imam Sufyan, afdal, yang paling utama ta'allumul Quran, belajar Quran. Apa dalilnya? Nabi bersabda dalam riwayat Imam Al-Bukhari, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Quran dan mengajarkannya. Artinya apa? Anak yang belajar Quran bisa diharapkan menjadi orang-orang yang baik dan soleh. Dan sebagai penutup saudara, maka anak-anak kita itulah besok dia yang akan melanjutkan nama baik kita. Dia bisa jadi invest kita dunia dan akhirat. Dia bisa membahagiakan kita dunia dan akhirat, atau sebaliknya. Waliyadu billah min dalik. Mudah-mudahan Allah karuniakan kita anak-anak yang saleh, Allah karuniakan kita perempuan-perempuan yang salihah. Semoga Allah berikan kita taufik wal hidayah. Sekali lagi saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.